Selamat siang semuanya, Bang kakak adik semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang high risk entry, medium ataupun low risk entry. Jadi di awal dulu kita perlu, yang kemarin kan saya sudah bilang di sini, contoh ya, tulis dulu. Jadi first kita akan belajar tentang high risk. High risk itu setiap orang setiap orang memiliki cara entry-nya yang berbeda dan masing-masing. Jadi ketika kalian memasuki market, yang pertama yang kalian dulu lihat adalah perpanjangan weekly dulu. Kita hapus ini dulu. Weekly, jika itu bersifat high risk entry, maka ketika memasuki zone itu biasanya kalian langsung entry. Jadi seperti misalkan di sini ada sebuah level harga ya, resistennya ini. Nah, kalian langsung misalnya kayak open PO di sini, pre-ordernya di sini, langsung ataupun pakai limit di sini. Kalian entry langsung tanpa konfirmasi apapun. Jika medium, sederhananya ini secara garis besar, jika medium, maka dia membuat sekali lagi abang kakak adik semua membuat sekali atau break dia, kita lihat atau break dia di sini. Maka ketika dia membuat pullback harga ataupun tidak, dia naik, maka you entry ini menjadi medium. Medium ini masih 50-50 misalkan, masih 50-50. Sedangkan low risk, maka dia membuat sekali lagi abang kakak. Ini level telah terambil, maka terjadilah pullback di level ini. Maka next dia level ini akan diacuhkan. Maka ketika dia masuk, maka level tersisa di bagian sini. Dia mempullback harga, maka ketika you entry di sini inilah low risk. Langsung dia berjalan. Sama sebaliknya ketika di level pertama, misalkan di sini, ini level pertamanya. Di level pertama ini terjadilah namanya high risk entry. High risk entry, maka you harus pastikan sekali lagi dia membuat break ini medium, dan next dia membuat nih dua resisten dihabisi ke ini pengambilan terakhir dia, pengambilan, maka level ini tidak akan teracuhkan lagi, maka sisa yang di atas. Sisa di atas itu, maka ketika dia mempullback, misalnya kembali ke sini, you entry lah sementara dulu sampai posnya mana? Pos next di sini. Nanti di sini you bisa ambil sementaranya nih. Ini kompres kecil-kecil kan. Selama low yang dari sini dan di sini tidak terbreak, maka ini menjadi low risk. Lanjut next dia pun sama sebaliknya. Jadi setiap ada pos, misal di leftnya ini abang kakak adik, di kiri ini, anggaplah dia ada di sini, maka yang level pertama you masuk itu adalah high risk. Kalau dia tidak membuat dua level sekaligus atau mediumnya tidak ada, berarti you harus pertanyakan ini masih menjadi bagian dalam kelanjutan atau gimana, atau melanjutkan continuation dia. Jadi abang kakak ngerti dulu ini konsep dasarnya. Jadi ketika you entry, you by logic, misalkan you ngerti dulu. You ngerti apa yang you lakukan. Jadi ketika masuk, jangan asal masuk abang kakak adik. Misalnya you pakai setup daily setup, maka keluarnya biasanya begini. Ini saya jelaskan dulu ya. Monthly setup,
Apa maksud ini semua abang kakak adik? Monthly setup biasanya keluar di weekly daily ya. Monthly itu terlalu jauh, maka kenapa dia harus ke bawah? Kalau dulu mungkin abang kakak adik semua belajar bahwa monthly to monthly, maka dia harus keluar di monthly juga. Weekly dan daily ini adalah sebagai kontrolnya untuk monthly. Maka ketika dia sampai pos, misal abang kakak masuk monthly, maka trade kontrolnya ataupun base ataupun apa misalkan, ataupun sebuah zone harga, maka jalur dia yang harus abang kakak adik lihat itu ya, haruslah berdasarkan anggaplah ini monthly, di atas monthly ya kan, di atas monthly. Maka jalur monthly to monthly ini, maka yang post yang abang kakak mungkin mau TP mau apa, jalur storyline-nya, maka jalurnya itu kan di weekly dan daily, weekly dan daily, weekly dan daily. Jadi weekly to weekly nanti itu akan menuju ke monthly juga. Maka post misalnya ada di bagian left di sini, left ya, maka itu akan menjadi bagian-bagian dari ujian supportnya kah, ujian resistennya kah, sampai dia pun nanti ke monthly juga nextnya. Nah, jadi ketika bang kakak adik semua tidak paham ini, dasar ini itu berbahaya sekali. Jadi nggak tahu nanti keluarnya di mana. Jadi kalau weekly-nya setupnya weekly, anggaplah ya misal di sini weekly kita lihat weekly nggak ada. Kalau weekly setup dia, berarti kalau break dia kan di sini misalkan. Ini hunter. Kalau pakai pakai bagian rectangle kan di sini. Jadi terlalu besar misalkan. Jadi ya bang kakak ingat ini dulu. Jadi ketika udah tahu, udah perfect dalam hal semacam ini, nanti itu dia akan lebih mudah untuk mentransformasikannya ke dalam apapun teknikalnya abang kakak adik ya, ke dalam apapun teknikalnya. Jadi mau teknikal abang nanti kita bahas misalnya kayak engulfing, kita bahas kayak level harga, itu tuh is not problem ya kan, dan ada masalah dengan itu. Jadi ketika abang kakak paham ini dulu, ketika abang kakak ngerti dasar basic ini dulu, nah kita akan tahu sama seperti ini. Kalau kita misalnya di weekly, keluarnya yang sebelumnya ngejar, yang kita lihat di sini juga ada break sebelumnya. Nah, ini kita terlalu besar, kita pakai cukup body nih. Nah, dia udah keluar di weekly juga. Dan weekly ini pasti dia di bawahnya ada pos-pos dia kan abang kakak, ada daily dia. Nah, daily ini. Kita persingkat di sini, misalkan abang kakak refine lagi kalau terlalu besar. Nah, refine harga itu cukup dengan 3 atau 2 time frame aja di bawahnya. Jadi ketika dia masuk di sini, maka pos dia pasti ada di bagian S4 juga. Nah, nanti abang kakak pilih nih. Nah, penyelesaian di sini, misal di sini. Nah, nanti nextnya di sini. Nah, yang kiri ini adalah bagian-bagian yang saya sebut post to post atau zone to zone atau barrier to barrier dia. Itulah jalur storyline dia. Nanti ketika dia mengenai ini, maka ini dua pilihan abang kakak. Pengambilan kah? Pengambilan itu bagaimana abang? Kalau pengambilan dia ke sini mempullback, misal dia masuk pada level harga ini, dia pullback ke bawah tapi tidak membuat low baru. Sama sebaliknya di atas juga sama abang kakak adik semua. Maka di sini bersifat yang namanya dari level ini yang apa? Medium. Nanti next dia level di sini sudah habis abang kakak, maka tinggal level yang di sini. Level di sini yang abang kakak lihat, maka dia membuat pullback lagi. Ini adalah pengambilan harga sebelum dia membuat kenaikan lebih jauh. Jadi next di sini bagian ini nanti abang kakak tinggal refine ke bawah. Nah, disinilah abang kakak entry sebagai low risk. Dia langsung terbang. Jadi setiap perlevelan itu seperti halnya yang sama. Itu bisa juga abang kakak lihat di bagian nanti itu di low time frame untuk sebagai konfirmasi. Sebagai konfirmasi sebuah harga.
Jadi itu dulu yang saya mau kasih tahu. Jadi saya harap abang kakak ngerti dulu konsep dasarnya. Jadi loris kita bahas tidak akan panjang-panjang abang kakak, jadi cukup di sana aja. Saya kayak loris, misal loris entry. Nah, ini kan jatuh nih sebagai bobeknya harga. Masuk di sini telah ada konfirmasi. Next dia setiap permasukan level ingat selalu pastikan dia tidak ada low ataupun high yang seperti ini, tidak ada high yang baru, maka bisa entry di sini. Ini tidak ada, ini medium. Setelah dia pullback ke atas dan tidak membuat low, maka menjadi medium risk. Next destination dia menjadi low risk ke bawah, low risk ke bawah. Jadi setiap dia penampungan pada level, dia naik di sini, anggaplah pada level harga, dia masuk ke sini pada level harga ini, maka dia naik ke atas ini adalah pengambilan dan pengambilan. Jadi ingat selalu itu abang kakak adik, jangan terkecoh dengan market. Jadi ketika abang kakak paham ini, abang kakak lebih mudah abang kakak. Nah, jadi tahu dulu kemana tujuan dia, kemana tujuan harga dia. Nanti ada namanya posnya. Pos itu tuh abang kakak kualifikasi dulu, abang kakak lihat baik-baik, abang kakak pantau. Dan kebiasaan pada level harga dia touch langsung dia berjalan misalkan. Nah, itu levelnya cukup kuat seperti ini yang saya tanda tadi. Ini langsung terhenti di sini abang kakak adik ya. Jadi itulah level high risk ini. Kalau abang kakak adik mau misalnya low risk, maka apa yang perlu nanti itu kita lihat dulu breaknya ini. Kita lihat nanti di sini ketika dia ke bawah ini, dia membuat low di sininya atau tidak abang kakak adik. Jadi jangan pakai, ini juga termasuk konfirmasi sebenarnya. Ini kan rejection. Ya, close dia ini rejection. Tapi ini terlalu berbahaya. Maka perlu misal kita lihat dulu, misal di M5 aja dulu. Ini habis enggak? Kalau habis ini, break di atas ini misalkan. Maka ada sebuah tekanan di sini. Break di sini. Ini ketika dia ke bawah, pengambilan ini ya Bang Kakak. Ini memastikan dia tuh jatuh lagi atau tertahan di sini. Kalau tertahan, misal dia bermain sideways kecil-kecil, tapi dia terus arahnya sideways dia ke atas, maka menjadi medium. Then next dia jatuh lagi, jadi low risk. Paham? Nah, posnya kalau pakai M5 di mana misalkan? Saya pakai M5, kita lihat M15-nya 1. Ya, kita lihat di sini pengambilan udah 2. Then next-nya destination. Kita lihat di bagian seluruh sini yang kuat. Nah, 3 misalkan. Itu boleh kayak gitu. Ya. Nah, pahamin ini dulu abang kakak adik, latihlah diri sehingga abang kakak adik itu paham dulu. Nah, jadi kalau tidak nanti itu berbahaya abang kakak. Jadi ini secara sederhananya. Termasuk dalam trendline. Trendline itu juga bisa dipakai. Bisa untuk entry, bisa untuk confluence. Contoh, misalnya abang kakak pakai yang di sini. Contoh. Nah, dia masuk sini, ini udah ada. Dan nextnya ini kan naik-naik. Misalnya kita konfirmasi di atas ini. Contoh di sini masuk abang kakak. Contoh. Ini abang kakak hitung dalam shadow ini menjadi fake dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia beda-beda. Ada yang 3 aja, ada yang 4, dan lebih. Semakin dia tidak ada candle yang menembus ini, semakin level itu masih terjaga dengan baik dan dia akan melanjutkan penurunan. Nah, begitu aja terus. Nah, dan boleh kayak gini, misalkan abang kakak lihat di sini. Nah, ini kan 3, ini 2 nih, 2 atau 3. Sini. 1, 2, 3. Misalnya di sini boleh 1, 2. Next dia tidak capai, maka abang kakak bisa sell langsung. Jadi jangan takut selama dalam koridornya abang kakak. Maksudnya koridornya apa bang? Belum sampai ke harga. Ini contoh kan. Yang tadi ada yang pertama kali yang video itu kan ada yang saya lihat di sini, saya buat di sini ada pos 2 mah. Kita lihat di sini kalau abang kakak jatuh dari sini kemarin saya kasih analisa. Nah, nih dari sini. Dia ngejar yang mana ini abang kakak? Bisa abang kakak lihat, ini ngejar mana? Kalau ini kan besar, misalkan. Nah, mungkin kayak gini kan. Jadi anggap aja kayak gitu dulu. Yang itu yang terdekatnya, kita pakai S4, kita pakai S1. Kita pakai S1 kita lihat yang mana dia kejarnya level di antara ini.
antara di sini kita lihat, oh di sini enggak, oh di sini enggak. Pakailah yang terdekat dulu. Kita pakai yang di daerah break dia dulu. Ini break abang kakak. Nah, kita pakai break dia dari sini. Nah, itu dia masih tertahan di sini abang kakak. Maka close dia jam 2 ini. Close dia jam 2. Kita lihat ekspornya. Nah, ada 3 jam lagi. Nah, kita pakai A1 kan tadi. Kita lihat di sini. Kita lihat levelnya. Ini tertahan, kita lihat lagi. Nah, itu. Tapi belum lepasin yang ini. Nah, tapi kalau nanti ekstrim abang kakak langsung masuk gitu. Di sini udah yakin rasanya medium masuk, ataupun pakai M1 malah. Oh, udah yakin nih di sini udah ada engulfing, mungkin menurut abang kakak itu konfirmasi engulfing itu, terserah. Nah, di sini kita pastikan level harga. Oh, ini ndak ngejar lagi yang di bawahnya. Tidak ngejar lagi di bawah, boleh pakai ini trendline kayak gini nih. Asal dia ada 2 sumbu. Nah, tembusin ndak dasar trendline yang di sini ya Bang Kakak? Kalau ndak ya bisa entry. Tapi kalau iya tembus, kan lanjutan. Lanjutan dia kayak gini, tungguin dulu. Nah, jangan tiba-tiba Bang Kakak lihat M1 tapi tidak tercek high time frame, maka ketika dia masuk ternyata kok terbang lagi Bang. Bisa jadi dia udah sampai kepada pos dia atau barrier dia atau roadblock dia, tertahan dia dulu sementara waktu. Nah, kan ini pastikan ini kan jatuh nih. Ini sebuah harga Bang Kakak. Nah, sebuah harga jatuh dia. Nah, ini jatuh nak lebih jauh. Kalau lebih jauh berarti dia masih melanjutkan. Kita lihat selalu cek high time frame-nya. Mana ngejar, oh masih ada di bawahnya lagi. Kalau bang kakak yang pakai miss, maka tahu kan dasar nih miss. Maka kalau pakai langsung di sini, jangan pantau yang di sininya walaupun abang kakak tahu dia akan ke sini nanti. Walaupun abang kakak nanti pun next dia tahu akan ke sini. Nah, ini kan miss dia juga ya bang ya. Walaupun abang kakak adik semuanya tahu dia akan ke sana, tapi jangan biasakan diri untuk ngepredik kayak gitu abang kakak. Biasakan diri selalu untuk melihat market itu secara reaction. Jadi setiap post itu atau setiap dia storyline berjalan dia masuk dia pada sebuah harga, maka abang kakak bisa perhatikan dulu setiap zone ini buat apa. Jadi kenapa harus kayak gitu? Agar abang kakak lentur nanti ketika, oh ini tidak bisa konfirmasi yang ini dipakai. Oh tapi yang konfirmasi ini bisa dipakai. Oh TL kadang tidak bisa. TL itu jangan asal-asal ya bang kakak ya. TL itu penggunaannya jangan coba-coba dipaksa-paksain. Nah, jangan coba tiba-tiba kayak gini kan. Nah, misal kayak gini, abang kakak misal anggaplah TL breakout ini tunggu di sini. Dia harus ke sini. Enggak kayak gitu pembacaannya. Terkadang dia cuma sampai sini. Itu lagi. Jadi selama pembacaan TL itu kayak gini, selama chart atau candlestick itu di bawah atau di atas dia, maka itu menjadi penahan dia. Jadi ketika ini di bawah, berarti di bawah trendline ini, berarti masih menuju ke bawah. Ini tembus, belum tentu juga ke bawah kalau ini dilanjutin sama merah. Tapi kalau ini lanjut di sini, di sini yang merahnya, dia kayak gini, bis, maka TL-nya berubah kayak gini. Paham Bang Kakak? Dia penahanan di bagian yang tadi lagi yang kita lihat tuh sebagai penahanan dia. Nah, ini di sini. Tertahan dia di sini di level harga ini, ya dia lanjut. Paham ya? Nah, itu fungsi dan cara pembacaan TL kalau memang untuk mau konfirmasi juga dengan TL. Nah, sama dengan engulfing juga sama. Engulfing itu sebenarnya adalah paket lengkap untuk enak kita entry sebenarnya. Nih, contoh. Dia mempullback harga di S4. Kita turun M30. M30 kita lihat M30 ini abang kakak atau M15 harus membuat sekali lagi yang namanya apa? Yang namanya engulfing. Kita lihat di sini ada tidak engulfingnya. Maka ketika ini kita refine lah harga misal di M5, kita lihat harga di M5 misalkan atau di M15, abang kakak lihat baik-baik. Nah, yang mana kita lihat di sini? Mana engulfing? Nah, kita lihat di M5-nya ada enggak sebagai high risk kita engulfingnya? Ada. Next ini entry. Nanti kita lihat lagi engulfing, kita lihat di sini. Oh, di sini kita lihat engulfing. Di sini 2. Nah, kita lihat lagi engulfing. Oh, ada di sini. Engulfing. Ini salah satu teknik untuk mempermudah besarin akun ya, 3.
Asal dia udah terkonfirmasi. Kalau belum terkonfirmasi jangan coba-coba, mati ntar. Nah, ini udah terkonfirmasi. Nah, jadi kalau ingin nambahin engraph ini dengan TL itu lebih powerful. Jadi ingat selalu dia harus ada 2 gunung setidaknya. Selama di dalam trendline bawah ini harga masih menuju ke bawah. Next, ketika dia mempost dan break harga di sini di pertengahan trendline ini, maka itu baru mulai. Jangan di sini. Sini hati-hati, ini bukan pembacaan nih. Nah, tapi dia mulai tengah ataupun bahkan atas baru mulai dia terbaca ke bawah. Jadi next dia di mana lagi? Misalnya kita lihat engulfing enak abang. Enak kalau pandai. Nah, di next dia. Nah, sama seperti ini next dia. Itu paham ya? Kayak gitu aja bang Aka. Ini sederhana. Ini secara engulfing dicampur dengan trendline. Nah kayak gitu. Pembacaan trendline juga sudah saya sebutkan. Juga sama. Jadi ya bang Kakak, ketika masuk ke lini ini, maka yang saya ingatkan, yang berkali-kali saya ingatkan abang kakak adik semua, patuhilah aturan main, karena yang membuat materi ini untuk secara keseluruhan dan dibayar dengan seadanya abang kakak mampu, ya semampunya, dan untuk dikasih juga ke orang lain juga nantinya, itu tuh membuat bukan shortcut juga ini ya, tapi membuat abang kakak tuh lebih mengerti dengan keadaan bahwa di market tuh harus dibuat sefleksibel mungkin abang kakak ada semuanya, sefleksibel mungkin. Karena kalau abang kakak nak fleksibel, nak dinamis, maka itu very important banget untuk kita tuh mengerti dulu, paham. Nah, dia sangat penting abang kakak. Kalau enggak dia menjadi dangerous ntar. Nah, dia sangat berbahaya untuk ketika abang kakak adik itu tidak tahu. Tapi ketika tahu, nah sama seperti ini. Trendline ini juga bisa digunakan. Ini contoh. Ini divergent kan trendline. Saya di sini. Ini boleh. Shadow boleh bang, boleh aja. Nggak ada trendline ini bukan kayak pembacaan itu sebenarnya. Nggak harus sekaku itu. Saya juga bukan di era kok. Nah, dia nggak sekaku itu juga. Saya bukan seorang founder juga kok. Dia nggak sekaku itu juga. Tapi saya ngerti apa yang dia lakuin. Dia body to body kan. Saya kalau you mau pakai ini misal sebagai pembaca nggak ada masalah. Kayak gini apanya, divergennya. Nggak ada masalah. Shadow to shadow boleh bang, boleh aja. Sama you paham. Nah, paham pengertian ini. Oh, ini nak ditembusin. Nah, ini close misal 2 menit lagi close. Abang lihat, abang adik kakak lihat semua. Oh, aman berarti misal close. Bisa lah kita buy lagi misalnya. Tapi kita lihat dulu time frame-nya dia berada di mana. Oh, di sini kita lihat dulu. Ada level nggak di sini sebagai panahanannya? Kalau ada, misalnya di sini, misalnya kayak sebagai mungkin kalau abang kakak ini sebut open close, terserahlah. Di sini mungkin ada bahu. Nah, di sini ada bahu misalkan. Maka konfirmasi ke bawah, kalau time frame, nah ada masalah. Nah, tapi ngerti dulu maksudnya, maksud dari harga ini dulu. Nah, jadi ketika udah ngerti penggunaan trendline, konfirmasi itu berbagai macam. Saya biasanya cuma gunakan 3 aja. TL sebagai confluence-nya, terus bisa kadang engulfing, terkadang juga rejection ini bisa saya bisa kayak gini ya bang Aka, cuman kayak gini, misalnya dia udah jatuh di sini, dia udah jatuh, oh, ini ngejar nggak? Kalau nggak ngejar saya sell tuh. Sama sebaliknya, sama seperti ini, bahkan saya kayak gini nih biasanya juga, simpelnya saya buat, oh ini dikejar nggak dikejar, saya buy dari misal. Bahkan abang kakak adik tak paham storyline juga nggak ada masalah. Storyline dia akan keluar ke satu, dia akan ngejar ke sini weekly itu nggak ada peduli itu. Dia sekarang gini ya bang kakak, kalau akun itu kecil nantilah keluar di weekly, mempelajari, fokus saja dulu pada RR ya, fokus saja dulu pada RR abang kakak adik semua. Kenapa? Karena kalau enggak abang kakak adik nanti bermasalah dia. Nah, jadi ketika dia udah mencukupi, abang kakak adik nggak perlu jauh-jauh untuk merubah nasib hidup. Saya juga udah
bagikan di TikTok kan, misalnya saya mulai dari modal berapa juga. Nah, itu dengan secara yang smooth abang kakak, ndak tergesa-gesa. Saya juga bisa secara tergesa-gesa. Nah, saya juga udah pernah beberapa kali. Nah, jadi kan kayak abang kakak adik ngerti dulu. Nah, ngerti dulu apa yang sedang dilakuin, paham ya? Nah, jadi ketika misal pakai kayak gini pun, kayak gini body to body, abang lihat kakak adik lihat sini 1 2, oh pas next dia dari sini tidak terkejar ya bang, saya kesel aja lah, tidak masalah, bahkan bisa digunakan sebagai kayak gini kata saya. Mana dia mempullback dia yang terakhir yang tingginya di sini. Nah, dia tidak ngejar yang di sini, maka sell lagi. Kayak gitu boleh tuh, membaca structure sekalian langsung tuh. Paham ya? Saya harap paham abang kakak adik. Ini mudah sebenarnya. Kalau abang kakak mau latihan, ini ngajar, sell aja. Persetan lah dengan materi sniper-sniperan. Ndak harus dulu. You ndak harus mempelajari itu dengan sedemikian rupa dulu. Dengan sendirinya nanti you akan paham sendiri ya bang kakak adik. Dengan sendirinya, dengan latihan you, dengan you berulang apa yang saya bilang tadi itu, nanti akan ngelihat sendiri, oh ini ternyata bener ya, mudah ternyata. Dan itu nggak spesial. Dan saya banyak ngelihat orang-orang tolol lulusan, bahkan untuk entry re-entry di tengah ini dia nggak tahu harus ngapain. Dia cuman biasanya kayak gini, sell di high, buy di low. Nah, dia nggak tahu ketika dia nanti di sini itu re-entry-nya gimana. Nah, dia nggak tahu menggunakan low time frame dia bisa ternyata kalau kayak gini candlenya dia bisa di tengah-tengah ini masuk. Dia tengah-tengah ini masuk sebelum dia close. Nah, dia ke bawah lagi misalkan. Nah, dia nggak tahu ini nih. Misal dia next di sini ini bisa di re-entry lagi sampai post to post dia, post to post sampai dia ke atas. Paham? Saya harap bang kakak adik mengerti dengan materi ini nih, tidak perlu lama-lama karena dengan sederhananya saya harap ini mudah dipahamin ya. Saya harap abang kakak adik semua mengerti ini dan selamat siang.